Nampaknya belum, Pak. Belum ya, oke, baik ya. Nah, ini tadi juga ada ya. Ini ngatur orang nih ya. Jadi orang itu punya gaya macam-macam, gaya kerja ya maksudnya ya. Ada orang yang berani tantangan, ada yang kalau ngerjain sesuatu tuh tuntas, ada yang pintar ngatur waktu, ada yang bisa ngatur mengkoordinasi pekerjaan, ada yang teamwork, ada yang seneng nanya, ada yang kreatif, ada yang monitoring evaluasi, ada yang spesialis. Nah, biasanya orang-orang itu tidak semua 99-nya punya. Ada yang kuat di sini, lemah di situ. Nah, tugas pimpinan ya, jangan sekedar semua disamaratakan, Bapak Ibu. Jangan, pokoknya mah gini lah, jangan. Kita harus tahu betul kekuatan si A apa ya, kekuatan si B apa ya, sehingga kita kalau ngasih pekerjaan, itu sesuai dengan kemampuannya. Itu yang salah satu juga prinsip keadilan dalam memberikan pekerjaan pada bawahan. Sesuai potensi dan kemampuannya. Ya, Pak jadi pimpinan harus tahu betul Pak, tim saya berapa? 20 orang. Si A kekuatannya lemahnya di sini. Oke, saya pasangkan gini. Oh, ini buat gini aja, ini buat gini. Itu tugas kita. Ya, karena apa? Kita punya tugas berat sebagai pimpinan itu bukan sekedar mereka bisa kerja, tapi kita harus berpikir bahwa someday mereka juga akan menjadi leader masa depan di BPJS. Nah, itu kuncinya Pak. Itu tugas berat loh. Karena kalau enggak Pak, kalau kita sebagai pimpinan hanya nganggap bawahan tuh enggak sih lah, yang penting gawe gitunya, yang ini begitu ya, udah tahu. Mereka nggak bisa berkembang, nanti suatu hari kita naik posisi bingung, siapa penggantinya? Si ini tuh bisa, si ini belum bisa. Ya, karena kita nggak siapkan. Tugas kita nyiapin masuk organisasi bergerak terus. Ketika ada kesempatan kita naik posisi, kita bisa langsung ngomong sama HRD. Bu, si ini udah siap Bu. Tinggal di assessment, cek dari 3 ini mana yang cocok untuk posisi ini. Kan enak, HRD tinggal assessment, oh si A, masuk langsung. Ya, jadi nggak bingung lagi, sahadunya, aduh kumanya, hitung kancing, we. Si A, si B, si C, si A, si B, si C, si C. Nanti begitu si C dipilih, dengan tidak asal pilih gitu ya, yang lainnya komplain, akhirnya ribut sekantor. Karena hanya si Etan diangkat, lain si iya, bahkan kacau balau akhirnya. Ya, tapi kalau kita tahu betul, oh si A ini punya kelebihan ini, si B ini, si C ini, sehingga kita bisa memasangkan bawahan kita sesuai dengan porsi kerjanya masing-masing. Gitu ya, oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, berkaitan dengan menolong ya. Ketika kita menolong orang lain, kita juga menolong diri sendiri. Gitu ya. Kalau saya nolong orang, itu sebenarnya kita nolong diri sendiri. Kalau saya nggak nolong orang, Anda juga nggak ditolong sama orang lain. Ya, saya ingat 2020 kemarin ya, pada saat pandemik. Ini saya ngomong belak-belakan juga ya sama teman-teman supaya jadi satu insight ya. Perusahaan kami sudah hampir kolaps. 3 bulan tidak bisa bayar gaji. Sudah hampir detik-detik saya terakhir ngomong ke semua tim bahwa mohon maaf ya, mungkin mulai besok kita nggak kerja lagi. Hampir. Tapi apa yang terjadi, sore-sore teman saya nelpon. Ini teman bekas anak buah nih. Dulu waktu saya kerja di pabrik, dia jadi anak buah saya. Saya didik, saya latih, sampai sekarang dia punya bisnis yang besar. Saya telepon, saya ngomong, kondisinya seperti ini, apa yang terjadi, kamu butuh berapa? Legek saya bilang, waduh saya perlu dananya sekian sebenarnya. Dia kirim langsung, nggak ngomong nggak apa, dia kirim langsung. Padahal udah hampir berapa puluh tahun, 10 tahun lebih nggak ketemu. Saya bersyukur dengan kita menolong orang lain, kita juga menolong diri sendiri. Makanya di kantor itu jangan ribut, jangan cari musuh, jangan cari jangan cari konflik. Di kantor itu kita cari teman, saling tolong, saling support. Karena suatu hari orang-orang terdekat kita yang kita bantulah yang nolong kita. Ini kisah nyata. Saya selalu sedih ngomong begini. Tapi saya percaya sering bagiin ke orang. Jangan cari musuh lah, cari teman. Ya, supaya suatu hari kita bisa ditolong. Ini kejadian nyata loh. Ya, saya bisa survive sampai sekarang, bisa melewati krisis hanya karena bantuan dari dulu yang pernah jadi anak buah saya. Luar biasa, gitu ya. Lalu yang kedua, ketika kita mengajar orang lain, kita juga mengajar diri sendiri.
Ya, para pimpinan, Anda punya tugas mengajar bawahan kita. Diajar, dilatih, dipintarkan. Ya, ini tugas berat nih. Ya, ketika kita mengajar orang, kita juga mengajar diri sendiri, belajar. Ya, kalau kita tahu ya teman-teman yang Laut Mati, ya di Yordania, di Timur Tengah sana Yordania, ada namanya Laut Mati, Dead Sea. Kenapa laut itu mati? Ternyata setelah diselidiki, laut itu tingginya itu di bawah permukaan laut. Sebenarnya danau besar ya, tapi disebut laut karena saking gedenya. Tapi dia di bawah posisinya. Sehingga apa? Kadar garamnya tinggi. Dan tidak ada makhluk hidup yang bisa tumbuh di laut itu. Semua mati, termasuk gagang-gagang mati. Jadi kering kerontang gitu ya. Oh ya basah sama air, tapi kering gitu ya, nggak ada tumbuhan. Apa artinya? Kenapa dia bisa mati? Ternyata air dari laut mengalir ke situ tuh udah nggak kemana-mana lagi ya, mentok, ngembeng didinya. Itulah akhirnya membuat airnya juga jadi racun ya, beracun dan mati, membunuh semua tumbuhan. Sama Pak, kalau kita dapat sesuatu dari orang lain, dari belajar dari orang lain, lalu kita stop, nggak sesuai, pinter sorangan. Kita nggak ngajarin orang lain, itu sama dengan kita jadi kayak laut mati. Ya, tapi dengan ngajar bawahan, mendidik bawahan, ngasih tahu bawahan yang bagus bagaimana, otomatis kita mengajar diri sendiri. Gitu ya. Lalu yang ketiga, ketika kita menghargai orang lain, kita menghargai diri kita. Ya. Kadang-kadang ya ini juga kita mulai belajar gitu ya, bagaimana kita respect pada orang lain. Ya. Kalau kita respect pada orang lain respect pada kita. Ya, kadang-kadang kita yang merasa bahwa kita respect pada orang-orang yang tinggi, yang atas, aduh Pak, puntennya Pak, ya, tapi kurang respect pada bawahan kita. Kurang respect pada teman-teman kita. Ya. Padahal kalau kita ngelihat jabatan itu hanya amanah. Kapanpun bisa dicabut. Seperti teman saya cerita. Dia sudah senior manager di perusahaan Jepang itu 24 tahun. Dalam satu hari hidupnya berubah gara-gara di PHK. Dia bilang, Pandey, saya belajar, jabatan itu amanah. Dulu saya punya segalanya, bisa tunjuk sana, tunjuk sini, ngatur sana. Tapi begitu hari H saya dicabut jabatan saya PHK jadi pengangguran, di situ saya mulai sadar. Saya harus belajar menghargai orang juga. Someday saya di atas, someday saya di bawah. Yuk kita belajar menghargai orang. Ya, mungkin nanti dunianya berubah. Ya. Tiba-tiba saya sekarang posisi pimpinan, tiba-tiba terbalik dunianya. Kan bisa jadi ya, nggak tahu. Kalau Allah mau yang seperti itu, semua apa? Tapi ketika kita menghargai orang lain, ketika dunia terbolak-balik, orang lain tetap menghargai kita. Itu kunci dasar. Ya. Lalu ketika kita berdamai dengan orang lain, kita berdamai dengan diri sendiri. Ya, jadi yang saya bilang tadi ya, berdamai di sini kan contoh ya, orang berdamai dengan diri sendiri secara psikologis ya. Kalau saya kan bidang psikologis, itulah orang yang selalu introspeksi, nggak banding-bandingin ke orang. Oh, si eta mah kieu nya, leuwih alus nu eta, oh si eta mah kieu. Nah, itu banding-bandingin orang tuh. Ketika kita banding-bandingin sama yang stres. Kenapa begini? Kenapa begitu ya? Nah, gitu ya. Tapi kita berdamai dengan orang introspeksi. Saya bersyukur kok, saya masih kerja, saya masih bisa di BPJS, saya punya atasannya, is okay lah, saya punya teman-teman yang bagus, cukup. Nah, betul ya, itu kira-kira gambarannya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Ini mohon maaf ya, kalau saya ngomong sedang memotivasi, saya keras begini. Apalagi saya senang kalau ngajar teman-teman yang masih muda-muda gitu ya. Karena terus terang, training yang paling membuat saya stres itu kalau training Purna Bakti. Selalu omongannya, saya nyesel Pak, dulu nggak begini, saya nyesel Pak. Aduh Pak, saya nggak bisa bantu Bapak kalau nyesel, udah lewat waktunya ya Pak ya. Ya, oke, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau untuk pertanyaan belum ada Pak. Kalau mau bertanya boleh untuk open mic langsung. Open mic. Oke, saya akan tunjuk deh kalau nggak ada. Siapa ya kira-kira di sini, Mbak Amer. Di sini ada Mbak Kartika udah tadi ya. Tapi kalau Mbak Kartika mau nanya, Mbak Kartika? Belum ada lagi sih Pak. Belum ada, oke. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab banyak
banyak hal ya tentang bagaimana kita kerja dan lain sebagainya. Amin, amin Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya.